Terus Bang, untuk informasi dari yayasan ini yang bisa diakses kemana? Aku nanya ke Bang Nafizan, katanya Bang Angga nih yang lebih tahu. Biasanya website yang bisa diakses tuh di mana Bang? Kita ada kalau di Pendaki Satinya ada Pendaki Sati ORG, dan ada juga kita rehabilitasi mental mulianya ada di Google.com, rehabilitasi mental mulia, klik aja itu langsung keluar juga. Di situ lengkap semuanya, nomor handphone, visi misi, fasilitasnya, jenis-jenis programnya, semua dari situ. Jenis layanannya apa aja ada lengkap semua dari situ ya. Oh ya, kalau bisa aku simpulkan juga, sebenarnya mereka yang membayar di sini yang mungkin mampu membayar sebenarnya kayak subsidi silang ya jatuhnya ya. Jadi untuk membantu mereka yang tidak mampu ya. Ya jadi subsidi silang itu. Walaupun kebanyakannya sebenarnya jarang sekali yang disilang, kalau kata orang yang ada silang Monas. Ya sudah jelas silangnya silang Monas. Seperti itu. Tapi apa Bang kesuksesan dari yayasan ini pastinya ketika melihat klien-klien kembali ke masyarakat dong. Iya, gitu ya? gini. Mungkin orang yang belum paham dengan dunia seperti ini mereka nggak pernah bisa merasakan. Mungkin kalau saya bilang hidup itu sebenarnya hidup itu ya itu setelah kita berguna untuk orang lain, ya kan? Dan setelah kita melihat sesuatu klien kita mereka di luar kita dengar walaupun mereka mungkin tanda kutip ada yang nggak mau kenal kita atau segala macam, tapi kita lihat mereka berhasil dan mereka jadi orang baik tidak mengulangi lagi perbuatan, itu suatu kebanggaan yang luar biasa, lebih dari segala-galanya. Seperti itu. Nah kalau untuk keluarga nggak ditutup juga ya aksesnya untuk visit ke sini? Enggak, kita malah menyediakan juga kamar-kamar di sini. Kita ada yang namanya bilang bisnis pass di sini kan. Ceritanya mereka bisa visit ataupun yang jarak jauh bisa menginap juga di sini ya, seperti itu. Tapi terjadwal nggak Bang? Terjadwal Sabtu Minggu, namun saya tadi kembali ke arifan lokal lagi. Kita menyesuaikan kalau ternyata orang keluarganya kerja Sabtu Minggu, kalau udah Sabtu Minggu gimana nih? Fleksibel aja. Selama dia berkomunikasi dengan kita mau datang ya kita pasti fasilitasi. Nah di sini kalau nggak salah ada yang masih usia anak-anak juga ya selain remaja atau dewasa. Itu banyak nggak Bang? Termasuk yang angkanya banyak nggak anak-anak? Anak-anak banyak, jadi kita ada anak-anak, dewasa dan perempuan. Ya anak-anak sebenarnya cukup banyak sekali anak-anak, dan mayoritas yang kita sangat miris sekali itu mereka anak-anak sekarang ini mereka yang menggunakan daripada lem ibon ya, zat adiktif seperti lem ibon, obat-obatan ataupun bensin, minyak, itu nah. Karena kerusakan juga dari 3 faktor ini, kerusakannya lebih dominan rusak cepat secara susunan saraf pusat otak. Seperti itu. Makanya kalau mereka lihat akhirnya banyak dari mereka ini yang larinya ke disabilitas mental karena ya itu seperti itu. Cukup miris juga ya sebenarnya kalau dengar anak-anak. Tapi mengurusi anak-anak di sini ada tantangan tersendiri atau kayak ya sama aja sih kesulitannya kayak ngurusin yang dewasa atau yang remaja gitu? Oh enggak juga, saya sebenarnya lebih senang yang anak-anak juga. Sama aja sih. Semua itu asal kita ikhlas, kita tulus dan kita sungguh-sungguh, nggak ada yang sulit. Semuanya mudah dan gampang. Jadi nggak ada yang signifikan lah permasalahan itu. Yang masalah-masalah rindu dengan keluarga, kangen dengan keluarga. Kalau saya bilang dalam dunia program saya, itu bagian dari pemulihan, berarti kamu sudah menjadi baik. Kalau udah ada rindu. Kalau udah ada rindu, dulu di luar kemana aja lu? Hah? Pulang ke rumah juga jarang. Ya kan? Seperti itu. Sekarang bisa rindu dengan keluarga, kan hebat. Ada satu keberhasilan. Nah, ngomongin tadi kemana aja lo nggak pulang. Nah, aku penasaran nih, mereka dirujuk dari mana aja Bang? Ada yang dari keluarga, ada yang dari kepolisian, ada yang dari BNN, yang dari instansi terkait merujuk juga ke kita dan dari keluarga. Tapi harapan kita berharap sekali masyarakat ini keluarga khususnya sadar diri dalam arti apabila melihat satu kejanggalan di dalam keluarganya, salah satunya baik itu suami, mungkin istri, anak, segala lapor dulu. Lapor ke kami khususnya di langsung ke fasilitas juga boleh ataupun melalui dari media-media sosial kita tadi, silakan, kami akan selalu terbuka 24 jam. Seperti itu. Nah, untuk klien-klien yang di sini memang dituntut itu untuk mandiri ya Bang ya? Mandiri. Semuanya mandiri. Mereka doakan sendiri. Bahkan mungkin mereka partisipasi juga masak atau apa gitu. Oh iya. Jadi kita di sini semuanya tadinya kita coba di awal-awal kita coba untuk catering. Catering. Tapi setelah ternyata cukup banyak kliennya,
Kita coba ajarkan mereka untuk mandiri. Kita bikin kelompok-kelompok kecil, tiket-tiketnya untuk melakukan kegiatan masak seperti itu. Jadi semuanya kebahagiaan. Minimal mereka keluar dari sini punya suatu keberhasilan, ya, skill, minimal bisa masak. Yang tadi nggak bisa yang di luar hanya biasa masak nasi sama Indomie, sekarang udah bisa masak ikan atau sayur seperti itu. Tapi susah nggak membiasakan mereka untuk mematuhi jadwal atau mungkin mengikuti program di sini? Oh enggak, jadi kita begini. Oh enggak ada yang ini ya? Ada seperti itu, ada, cuman kita kan secara program terstruktur. Jadi welcome to my house, you follow my rules. Nah, kamu datang ke rumah saya, kamu ikut aturan yang ada di rumah ini. Jadi sebelum mereka masuk ke program, mereka harus dijelaskan dulu. Di program ini sifatnya kebersamaan, ada konsep kekeluargaannya, ada role modelnya, ada sesi terapinya, ada sesi ibadahnya, seperti itu. Nah, kamu harus paham ini semua, tidak bisa dilakukan sendiri. Otomatis kita mengikuti komunitas yang lain. Seperti itu. Tapi ada nggak sih yang mereka kesini mereka nggak mau gitu? Ada. Sampai sekarang ada yang nangis-nangis terus. Oh serius? Ya ada. Ada yang nangis-nangis terus. Gimana tuh ngatasinnya yang kliennya sih? Nggak apa-apa. Ya kalau dalam dunia adiksi itu gejala putus zat itu ya macam-macam aneka ragamnya. Gitu. Tapi itu akan ada masa waktunya. Nggak akan selamanya seperti itu. Nggak akan selama seperti itu. Kalaupun memang ternyata mereka orang yang ternyata dia nangis-nangis, karena memang orang ini punya salah satu sakit ya, mungkin depresi atau segala macam, mungkin kita bisa rujuk ke psikiater. Seperti itu, karena kita kerjasama juga dengan psikiater. Jadi emang partnershipnya banyak juga ya? Banyak, kita harus bangun semua itu. Jadi emang itu bagus sih disiplin lintas disiplin ilmu, Ya, lintas sektor. betul. Karena kan kita kan bukan semuanya yang kita bisa. Kita hanya bidang adiksi, bidang medis kita nggak bisa. Yang kita tangani juga, ini salah kasih obat nambah paham. Kita harus bagi-bagi. Oh medis jatuhnya dokter, oh secara psikisnya ke psikiater, oh secara psikologisnya kita ke psikolog, oh secara sosialnya kita ke pekerja sosial. Iya, jadi emang udah dipikirkan. Iya, kita harus bisa bagi ke porsinya masing-masing. Tapi tadi kan aku dengar tuh waktu sesi sharing tadi ya, kalau misalkan kalian di luar mungkin bingung mau kemana atau bla 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 segala macam, di sini terbuka lebar untuk mereka untuk kesini lagi, bantu-bantu di sini atau apa gitu. Oke, jadi begini Mbak Eka, jadi dalam metode ya yang kita dapat baik dari segi metode ataupun buku apapun juga yang namanya Narconon, Kriminon, itu tidak ada satu metode pun yang mengklaim kalau mereka berhasil 100% memulihkan orang. Karena sifatnya pemulihan itu kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke diri. Yang bisa merubah diri dia sendiri kan, bukan saya. Walaupun saya sebagai konsultannya atau sebagai pendampingnya. Kita cuma memfasilitasi, mensupport, tapi kembali ke orang itu sendiri. Nah, sifatnya mereka kembali sendiri setelah mereka di luar sana, otomatis kalau mereka tidak menjaga daripada hubungan pergaulannya, lingkungan dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan mereka terjatuh lagi. Karena kalau dalam dunia adiksi kita, perjuangan menjaga pemulihan itu seperti orang menggayu sepeda, Mbak Ika. Apabila dia berhenti menggayu, jatuh. Jadi menggayunya sampai kapan? Sampai ruh lepas dari jasad badannya. Sampai ada kematian, itu berarti selesai pemulihannya. Jadi banyak juga yang teman-teman sudah keluar, yang terulang lagi jatuh. Banyak juga. Selain yang berhasil, yang jatuh juga banyak. Nah, harapan kami bagaimana? Bagi mereka yang jatuh jangan malu ke sini. Atau bagi mereka yang udah mengarah mendekati untuk pola-pola kejatuhan, segera datang lagi ke sini. Ibarat handphone kalau lowbat kita cas lagi. Lowbat kita cas. Help lah, bantuan ya. Bantuan. Dan kita open karena gimana pun juga kita melayani buat semuanya. Oke, keren banget. Tapi sejauh ini tantangan terbesarnya apa Bang? Yang Abang rasain gitu mengetuai yayasan ini itu gimana? Terbesarnya? Ya, banyak sekali sih, banyak ya apa ya. Saya lebih prihatin kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk merujuk keluarganya ke sini. Kebanyakan bahkan kalau kita presentasikan kebanyakan dari instansi-instansi penegak hukum yang mengirim ke kami. Nah, kenapa harus proses ke sana dulu? Ke hukum dulu. Kenapa nggak langsung ke masyarakat? Ayo masyarakat lapor diri. Mungkin ke depan juga kami akan lebih melakukan penyuluhan ya, seminar edukasi kepada masyarakat bahwa ini ada tempatnya loh. Ya mudah-mudahan lewat YouTube ini juga Oh ya. di luar bisa ini ya. Apalagi saya lihat udah banyak sekali ya.
Mudah-mudahan nanti insya Allah aku share linknya ini juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu kan ada yang membutuhkan dan Siap. mungkin belum punya awareness kan di Siap, bidang betul. ini. Nah, pada intinya saya sampaikan juga mungkin bagi semua masyarakat bahwa yayasan yang kami jalani ini bukan milik kami, tapi milik kita semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bangka-Belitung. Iya, betul. Dan kami juga selalu open kepada pihak-pihak manapun juga, silakan lakukan kritik ke kami apabila kami banyak kekurangan atau kesalahan. Kami open. Nah, makanya kalau pengen tahu lebih dalam, pengen tahu yayasan ini, kami mempersiapkan untuk mengikuti residensial atau mengikuti studi residensial. Mereka bergabung menginap 1 malam 2 malam di sini. Oh, ada kayak gitu, boleh? Boleh. Boleh, Wak. Mungkin baiknya juga boleh. Boleh ya? Kalau mau nginap di sini, Siap. aku mau gabung dong. Aku mau jadi klien dong. Aku mau Oh gitu? Boleh. Ada kayak gitu ya? Boleh. Boleh banget guys Boleh. kesini. Ya, iya, kita Nanti silakan. pokoknya dilihat di websitenya alamat, atau mungkin disebutin di sini alamatnya di mana sih? Alamat kita tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 154, Kelurahan Paripadang, Kecamatan Sungelet, Kabupaten Bangka. Lebih gampang lagi, Pondok Wisata Mulia. Nah, kalau orang yang sudah sedang bisa ngelihat mau ke pantai, apa pasti tahu. Sebelum Stadion Orom, pinggir jalan raya, gampang sekali. Gampang ya, nanti teman-teman bisa live in di sini ya, bisa residensial nginep di sini untuk mengetahui gimana. Ya, apa sih kegiatannya? Jadi kita bukan yang tipu-tipu gitu kan. Iya, bukan yang tipu, bukan yang tutup-tutup, bukan yang pencitraan. Bukan pencitraan, silakan datang. Kita lihat inilah keluarga kami, keluarga kecil kami seperti itu. Iya, boleh nanti mungkin aku juga pengen ngobrol sama atau kapan-kapan next time boleh nggak sama kliennya? Boleh ngobrol, sekali. say hi, say hi. Boleh sekali. Lucu-lucu soalnya. Mereka seru-seru. itu orang-orang pintar, mereka orang-orang Iya, hebat. Masih punya hope juga kata. Betul, Masih betul, bisa. semangatnya besar dan harapan kita, sebenarnya kita punya harapan, satu harapan kita, yayasan ini sepi daripada penghuninya. Iya ya. Iya dong. Iya benar-benar. Kalau sepi penghuni, sepi, berarti di luar udah berkurang. dapat kurang. Mudah-mudahan. Nah, itu harapan terbesarnya itu. Gimana yayasannya kalau bisa kosong ya kosong, nggak apa-apa. Itu maksudnya Udah masyarakatnya selesai. baik semua di luar kan seperti itu. Oh, iya, tapi jangan sampai sini sepi karena mereka sembunyi. Kalau tuh. mereka sembunyi. Jangan sampai. Oh ya, Bang, nggak ada yang mau di-share lagi nggak ya? Mungkin aku kelupaan. Aku sebenarnya seneng banget sih ngobrol-ngobrol karena ini dunia baru buat Ya, aku. panjang sih. Jadi sebenarnya dalam segi apapun juga semuanya sama. Mereka saat ini orang-orang yang jatuh, yang perlu kita ulurkan tangan kita untuk kita angkat mereka, kita bersihkan mereka, kita kembalikan mereka. Nah, jadi itu kita harus punya dalam jiwa sosial. Banyak orang yang bekerja di bidang sosial, kalau dia tidak mempunyai jiwa sosial, bullshit lah. Iya, nggak nyambung ya. Nggak Jadi. nyambung gitu kan. Tapi siapapun dia, kalau dia mempunyai jiwa sosial, Ya. it's okay. Seperti itu. Dan di sini open banget ya. Open banget, bagi maka saya bilang kalian. siapapun juga yang mau berpartisipasi, silakan. Kalau takut, datang dulu. Lihat dulu. Lihat dulu, ikuti dulu kegiatan kita, silakan. Saya open. Maka saya nggak pernah mau, saya selalu bilang terhadap siapapun juga, baik dinas sosial atau BNN atau yang lain-lain, instansi yang lain. Kalau pengen lihat kami, silakan datang. Nggak usah ngasih tahu mau datang. Langsung sedap aja ya. sigap. Iya dong, gerbek sini. langsung lah aktivitas kita. Betul betul karena iya iya. Karena kan kalau kerja di awas itu enak mbak. Iya. Kita paling suka yang namanya kerja di awas. Kenapa? Kalau selama masih ada orang yang mengawasi kita, berarti kita aman. Kita nggak akan pernah keluar dari jalur kita. Karena ada juga orang yang takut kerjanya diawasi kan, Iya. ya kan? Nah, ini tanda kutip nih. Seperti itu. Iya, iya. Nah, gitu sih. Keren-keren. Sebenarnya seru di sini juga. Seru, tempatnya. banyak sekali. So, kalau kita mau lebih breakdown semuanya, banyak sekali kriterianya masing-masing. Ya kita, ya mungkin Tuhan titip ini semua ke kita, ya dia tahu apa yang harus kita lakukan. Saya kalau di rumah mendidik anak saya beda dengan di sini. Beda ya. Beda. Saya punya, mungkin saya jadi orang tua, kalau di rumah jadi orang tua yang biasa-biasa aja saya, kayak orang tua yang lain. Iya. Ya, gitu. Makanya ini saya pernah menangani klien, orang tuanya seorang pendidik, ya pendidik dalam pendidik agama segala macam. Dan gitu juga, dia bilang sama saya ini gagal loh jadi orang tua loh. Saya bilang bapak nggak gagal. Saya juga kalau bilang gagal, saya gagal jadi orang tua terhadap anak saya, tapi saya bisa ngurusin orang lain. Bapak juga sama mendidik, bapak bisa didik orang lain, nggak bisa didik anak. Ini adalah kelebihan dari Tuhan untuk kita.
Keren keren. Oh ya, ada harapan nggak dari Bang Angga ke depannya yayasan ini mau gimana, atau mungkin ada rencana-rencana inovasi baru di sini? Pastinya lah, pastinya kita tadi sih sebenarnya kalau kita bicara kita pengen yayasan ini sepi dengan keadaan sekarang masih bisa kita perhitungkan mungkin sekian tahun ke depan mungkin masih bisa membeludak, dan mungkin kita akan mengembangkan juga mungkin ke depan bukan hanya di sini aja, kita akan kemana-mana. Ini kan sebenarnya kita dengan yayasan yang masih baru, dan mungkin yang orang kenal juga masih sedikit. Untuk Kepulauan Bangka Belitung juga belum semuanya yang kenal kita, tapi kita sudah menangani seperti ini. Mungkin ke depan kita akan memperpanjangkan juga tangan kita, penjangkauan kita untuk dapat menarik mereka-mereka yang memang membutuhkan. Karena banyak juga keluarga-keluarga yang bingung, Pak, kami ini selama ini sebenarnya mau ngerehabin anak kami, tapi kami bingung mau kemana. Ya, betul. Nah itu pernah saya temuin. Nah sekarang mungkin dengan melalui channel YouTube ini nanti Mbak Eka bisa membantu mensosialisasikannya. Iya mudah-mudahan. Karena emang mereka bukannya nggak mau mungkin bawa keluarganya, tapi karena nggak tahu kemana. Karena nggak tahu, ada yang tahu tapi nggak mau. Macam-macam ya. Macam-macam. Ya, pokoknya intinya yang jelas yayasan Pendaki Sati dan RMM ini terbuka banget buat siapa aja yang memang membutuhkan rehabilitasi untuk mereka yang menjadi korban nafsa dan juga yang mengalami disabilitas mental. Disabilitas mental itu diantaranya mungkin bisa kita katakan depresi, Ya. stres, bipolar, skizofrenia. Kurang lebih yang udah mengarah-mengarah seperti itu silakan konsultasi ke kita. Kita akan coba untuk melakukan perawatan melalui terapi sosial. Tapi terapi medis tetap kita akan rujuk kepada psikiater yang menangani, yang bisa memberi obatnya seperti itu. Karena kita nggak punya kapasitas untuk memberi obat seperti itu. Kita cuma melakukan terapinya aja. Oke Bang Angga, seru banget ngobrolnya. Siap, Aku terima suka kasih juga. banget. Oh iya, ada YouTube channelnya nggak yayasan ini atau belum dibikin? Belum bikin, mungkin nunggu Mbak Eka nanti yang bikin. Boleh tuh, maksud Boleh. aku kayaknya ini banget, seru banget kalau misalkan di Boleh. yayasan ini punya YouTube channel, jadi bisa share kegiatan-kegiatannya dan itu pasti banyak yang Boleh. suka. Kan nanti rencananya Mbak Eka mau kita gabungkan di sini. Oh, mau banget, mau banget. Kalau Mau Mbak Eka banget. berkenan ya kan kita gabungkan Iya. sini, kita Insya Allah kembangkan. kalau masih dikasih umur, Amin, masih dikasih amin. kesempatan, pasti seneng lah share di sini. Karena emang seru juga sih dapat ilmu baru di sini ya kalau Eka pribadi Bang, karena sebelumnya emang nggak ada berkecimpung di bidang Nggak ada ya? nafsa. Sama saya juga sebenarnya jauh. Gitu ya. Tapi tuntutan tugas seperti itu ya. Tuntutan tugas akhirnya saya bisa menjiwai termasuk disabilitas mental. Saya orang yang sangat menstigma terhadap orang ODGJ. Takut. Saya takut, tapi setelah saya pelajarin ternyata mereka orang yang baik loh. Mereka orang yang tulus loh. Tinggal di kitanya mau nggak berhubungan dengan mereka. Iya betul. Dan jangan judge dulu ya, mungkin kita selama ini udah menjudge. iya dong. Takut ya. Betul, ternyata enggak seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dipelajari ketika kita mau bergerak untuk bersama, Iya. membantu sesama. Bang Angga, kayaknya obrolan sore hari ini sampai di sini dulu kali Boleh, ya. Nanti iya. share kapan-kapan share lagi ya. Boleh, harus. Aku senang banget ngobrol sama Bang Madrizan, sama Bang Angga, sama Bella, Anggunda Bella. Boleh yang nanti paling baik banget. kalau Kita cerita kesini. tentang Bella nanti kita bisa ngobrol bertiga. Dia salah satu orang yang awal-awal Mhm. bantu saya dalam mendirikan ini. Ah gitu. Iya, Aku saya nggak tahu pertama itu loh. saya pertama pulang ke Bangka ini yang saya temuin Bella. Oh gitu. Karena memang saya tahu adik saya itu dia memang orang yang sosial, Ya. sekolahnya pun di bidang, Di bidang sosial, ya benar. dan saya akan mendirikan suatu yayasan sosial. Saya panggil dia, saya ajak duduk bareng, ngopi bareng sama dia, kita bahas. Iya. Bel, abang pengen membangun gini. Ya udah. Ya. Dan sampai detik ini beliau pun masuk ke dalam struktur bagian daripada staf di sini. Pokoknya keren banget. Jangan pernah lupain Bang Angga, Bang Magrizan, Bella. Ya, aku juga gak akan lupa karena mereka yang kenalin aku sama teman-teman. Dan bisa sharing di sini akhirnya dan dapat ilmu baru. Mungkin gitu aja. Oke, Ya, Bang, ya? terima kasih. Makasih banyak dan see you later alligator. Bye.